Ya, sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan agar setiap kami pada malam hari ini boleh mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari bersama. Kami sungguh memohon pertolongan daripada Tuhan yang memampukan kami agar kami bisa tahu mengenai teologi reform, dan bukan cuma itu, tapi kami juga bisa mengaplikasikan di dalam hidup kami, dan teologi itu pun menjadi satu teologi yang hidup dalam kehidupan kami. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk jaringan yang kami gunakan. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya dengan jaringan internet yang baik, kami pun bisa lebih menikmati apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Tolong berkati setiap kami dan curahkan pertolongan Tuhan, curahkan urapan-Mu kepada setiap kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai teologi reform ya. Nah, kita akan melihat tentang teologi reform. Nah, teologi reform ini sebenarnya itu dikembangkan di dalam Protestanisme itu sekitar abad ke-16. Nah, seringkali kalau ngomongin soal reform, itu seringkali dikaitkan dengan Calvinis begitu ya, karena memang mau nggak mau pengaruh dari John Calvin itu sangat besar terhadap teologi reform. Tapi sebenarnya kalau dilihat berdasarkan dari kriteria, sebenarnya istilah Calvinis itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dipakai. Karena John Calvin itu tidak memenuhi kriteria. Ada dua kriteria untuk bisa menyebutkan bahwa seseorang itu namanya bisa dikaitkan dalam satu teologi, yaitu apakah orang itu atau tokoh itu mendirikan sebuah gerakan atau memulai suatu kepercayaan. Dan yang kedua, tokoh itu membentuk perkembangan suatu gerakan atau kepercayaan. Nah, si John Calvin ini itu tidak memenuhi kriteria ini begitu ya. Jadi sebenarnya istilah Calvinis yang dikaitkan dengan teologi reform itu sebenarnya tidak bisa dipakai. Namun pada kenyataannya di antara kita seringkali mengkaitkan, oleh karena memang pemikirannya Calvin itu yang mendominasi di dalam teologi reform. Nah, sebenarnya teologi reform itu sendiri itu dilatar belakangi oleh peristiwa reformasi. Ada 3 tokoh reformasi yang sebenarnya sangat berperan besar di dalam reformasi, yaitu Martin Luther. Martin Luther itu berperan besar di Jerman begitu ya, itu Martin Luther. Lalu Zwingli itu di Switzerland. Dan yang ketiga itu adalah Calvin di Switzerland dan Prancis begitu. Nah, sebenarnya memang kalau boleh dibilang bukan cuma ketiga tokoh ini. Ada tokoh-tokoh yang lain, seperti misalnya di Jerman itu bukan cuma Martin Luther yang berperan di dalam reformasi. Ada juga Philip Melanchthon itu di Jerman. Lalu kemudian juga di Swiss, di Jerman Selatan itu juga ada Zwingli, ada Bullinger, ada Martin Luther gitu ya. Jadi memang ada banyak tokoh reformasi yang dikatakan memberikan pengaruh terhadap reformasi, terhadap gerakan reformasi gereja. Tetapi 3 tokoh inilah yang memang mengambil peranan penting, yang kita tahu mereka peranannya sangat penting di dalam reformasi. Nah, gerakan reformasi itu sendiri itu sebenarnya terjadi oleh karena adanya ketidakpuasan terhadap gereja. Jadi orang-orang atau jemaat itu mengalami ketidakpuasan terhadap gereja. Kenapa mereka bisa tidak puas terhadap gereja? Karena gereja melakukan penyelewengan. Jadi ada penyelewengan yang dilakukan oleh gereja.
Itu yang membuat orang-orang, membuat jemaat, membuat umat itu tidak puas terhadap gereja. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada masa itu begitu ya? Nah, sebelum kita lihat apa teologi reform dan inti-inti daripada isi daripada teologi reform, kita akan lihat dulu sejarahnya. Sejarah kenapa bisa muncul gerakan reformasi dan teologi reform. Karena mau tidak mau antara gerakan reformasi dan teologi reform itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sejarahnya begini. Di abad ke-14 itu terjadi krisis. Sebelumnya, itu sekitar abad 11 sampai abad 13, itu Eropa itu mengalami zaman keemasan, high middle gitu ya, mengalami zaman keemasan. Jadi di sana itu pertumbuhan penduduknya pesat, lalu politiknya stabil, terus banyak universitas didirikan, perdagangannya begitu oke, begitu bagus, lalu ada perkembangan teknologi, mereka bisa produksi kertas, mereka bisa menemukan kacamata, menemukan kompas, lalu juga membuat kincir angin begitu ya. Jadi di abad 11 sampai abad 13 itu merupakan masa-masa keemasan Eropa. Tapi ternyata di abad ke-14 itu mulai terjadi krisis. Pada waktu itu karena populasi tinggi, karena memang pertumbuhan penduduk yang pesat, populasi yang tinggi itu menyebabkan banyak petani itu hidup di tanah yang tidak optimal. Di tanah yang tidak optimal untuk mereka bertani begitu ya. Jadi mereka para petani ini tinggal di daerah yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa bertani. Lalu kemudian ditambah lagi dengan adanya gagal panen. Gagal panen ini kemudian ya mau tidak mau cuaca buruk begitu ya, karena adanya cuaca buruk jadi gagal panen. Nah, itu menyebabkan perekonomian semakin buruk. Plus ditambah lagi ini yang terjadi di abad ke-14. Adanya satu penyakit. Kalau dibilang itu disebut sebagai Black Death gitu ya, wabah hitam. Ada kapal dagang itu datang ke Italia. Nah, ketika mereka itu datang ke Italia, mereka berlabuh di Italia, ternyata ada tikus-tikus yang keluar dari kapal. Tikus-tikus ini bawa kutu. Nah, akhirnya kutu ini menyebar gitu ya, maksudnya menyebarkan penyakit ke orang-orang. Sehingga dikatakan pada waktu itu sekitar setengah sampai seperempat, sepertiga sampai setengah populasi itu mati. Jadi mereka oleh karena Black Death itu, wabah hitam itu, penyakit pes begitu ya, itu banyak penduduk yang meninggal. Sepertiga sampai setengah populasinya mati begitu ya. Jadi turunnya jumlah penduduk, itu yang terjadi krisis. Itu yang menyebabkan krisis terjadi di Eropa di abad ke-14. Nah, krisis ini, turunnya jumlah penduduk ini, itu menyebabkan terjadinya depresi ekonomi. Ekonomi juga menjadi turun. Ekonomi juga menjadi rendah. Ada banyak buruh tani, para petani dan juga para pekerja kota, itu memberontak. Sehingga, dan pada akhirnya terjadi revolusi petani. Jadi, para petani Inggris dan kota-kota lain di Eropa itu melakukan revolusi. Karena apa? Karena tuntutan ekonomi. Dan karena adanya depresi ekonomi, maka para bangsawan yang memang mengharapkan uang, mengharapkan kekayaannya dari para petani ini akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, para bangsawan itu akhirnya mereka terlibat di dalam pertikaian politik. Mereka saling memperebutkan jabatan. Dan raja juga mengalami masalah keuangan. Karena mereka waktu itu perang, ongkos perangnya lagi naik, semakin naik, pendapatan raja dari tanah pertanian itu turun, pajak juga turun, dan ketika raja ingin minta bantuan bangsawan untuk bisa minta dana, bangsawan itu menolak, karena mereka juga lagi kesulitan ekonomi. Akhirnya relasi antara raja dan bangsawan itu juga runtuh. Plus adanya perang 100 tahun, itu semakin memperlemah kerajaan.
Inggris dan Perancis gitu ya. Mereka sama-sama kehabisan dana oleh karena perang yang terjadi. Nah, di sisi lain, Paus itu juga berusaha mendapatkan dana dengan cara apa? Dengan cara mengambil kebijakan bahwa kalau mau pelayanan tuh harus membayar. Jadi ada dana yang harus dibayar untuk pelayanan bagi pengunjung gereja. Lalu juga ada dana untuk jabatan gerejawi. Lalu ada indulgensi dan juga birokrasi yang baru untuk mengumpulkan pajak. Nah, akhirnya gereja memang betul-betul menjadi lemah karena umat atau jemaat begitu ya melihat kepausan itu menjadi suatu sistem yang sangat matre, yang sistem yang tamak, sistem yang materialistik gitu. Sehingga muncul gelombang anti rohaniawan. Walaupun mereka, para umat ini nggak bisa meninggalkan gereja, karena pada waktu itu ada paham keselamatan hanya ada di dalam gereja. Di luar gereja tidak dapat keselamatan. Sehingga mereka nggak bisa ninggalin gereja, tapi mereka juga benci dengan tingkah para pemimpinnya. Nah, belum lagi terjadi perpecahan di antara paus begitu ya, karena ada pemilihan paus, sehingga masing-masing bingung ini mau pilih yang mana, masing-masing mengekskomunikasikan yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah sejarah yang terjadi di abad ke-14 yang membuat para tokoh-tokoh reformasi itu mulai tergerak melihat situasi yang ada. Turunnya jumlah penduduk karena penyakit dan juga karena ekonomi. Lalu ekonomi yang turun menyebabkan pertentangan, pertikaian menyebabkan perang. Lalu pergolakan sosial antara bangsawan dengan raja, antara sesama penduduk begitu ya. Belum lagi terjadinya perang dan juga sistem gereja yang lemah. Itu semua krisis yang terjadi di abad ke-14. Nah, krisis ini membuat orang-orang menjadi pesimis terhadap kehidupan. Jadi mereka pesimis menjalani hidup itu, mereka begitu pesimis. Mereka menjadi terobsesi dengan kematian. Itu terlihat dengan lukisan Dance of Death begitu ya. Jadi mereka begitu terobsesi dengan kematian. Karena apa? Karena mereka pesimis pada kehidupan ini. Krisisnya begitu luar biasa, krisisnya begitu tidak sanggup dihadapi oleh mereka. Dan mereka bukan cuma itu ya, bukan dari sisi kehidupan aja nih, bahwa mereka udah pesimis dengan kehidupan, jalanin kehidupan yang susah, lihat penyakit banyak, lihat ekonomi semakin menurun, lalu juga lebih baik pilih mati aja. Dan selain itu, mereka akhirnya dikatakan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin spiritual, terhadap gereja. Mereka kehilangan kepercayaan karena sistem yang dilakukan atau sistem dan kebijakan yang diberikan, yang diambil oleh paus, yang mau ngambil dana banyak dengan melakukan segala macam cara begitu ya, yang tidak benar. Jadi mereka betul-betul kehilangan kepercayaan. Inilah yang membuat mereka merasa, aduh, sudah malas lah untuk hidup ini. Nah, tetapi ini yang terjadi di Eropa begitu. Tetapi yang para intelektual, yang tadi kan terjadi pertentangan di bangsawan, di para orang-orang yang miskin, yang petani-petani, termasuk yang paus juga mencari cara untuk mencari dana. Nah, para intelektual di Italia ketika melihat krisis ini, mereka itu punya reaksi yang berbeda. Mereka punya tekad untuk memulai suatu permulaan yang baru, karena mereka mengingat bahwa dulunya itu manusia, itu orang-orang itu pernah mencapai keunggulan di zaman Yunani kuno. Akhirnya para intelektual di Italia ini itu mulai suatu gerakan lah ya, bisa dibilang gerakan, suatu permulaan yang disebut Renaissance begitu ya, yang nanti akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Dengan gerakan ini, maka Italia mulai melakukan pemulihan dari depresi ekonomi. Lalu mereka juga mulai mencapai Renaissance itu dengan pendidikan. Jadi
fokus pada yang namanya liberal art gitu ya. Liberal art itu pendidikan liberal art yang fokus pada teks klasik yang disebut humanisme. Nah, sehingga pada abad 15 Renaissance itu bisa mencapai puncaknya. Nah, itu sejarah yang terjadi begitu ya. Nah, kembali kepada gereja. Ketika Paus berusaha mencari dana untuk memperkaya dirinya sendiri, nah kebetulan pada masa itu gereja itu mengalami yang namanya kekurangan dana. Karena si Paus itu lagi bangun gedung gereja Basilea Santo Petrus. Ini gereja yang terbesar di dunia pada waktu itu. Dikatakan dia punya kubah yang sangat bagus yang dirancang oleh Michelangelo. Nah, sementara membangun, ternyata dikatakan gereja ini kekurangan dana. Sehingga mereka cari cara. Gimana caranya supaya gereja Basilea Santo Petrus ini tetap bisa dibangun dan dana untuk membangun itu ada. Akhirnya Paus itu memberikan satu keputusan akan membuat atau akan mengeluarkan yang namanya surat pengampunan dosa. Jadi gereja itu menjual surat pengampunan dosa. Supaya apa? Supaya punya dana. Jadi kalau mereka jual surat pengampunan dosa kepada umat beli, nah mereka punya dana. Dana itu yang digunakan untuk membangun Basilea Santo Petrus. Itu. Nah, sampai-sampai kalau nggak salah itu si Paus itu meminta bantuan seorang yang memang terkenal pintar ngomong. Kita nyebutnya sebagai sales gitu ya, Johannes Tetzel. Jadi Johannes Tetzel itu mengatakan bahwa surat pengampunan dosa ini atau indulgensi ini itu bisa digunakan untuk tujuan yang berbeda. Kalau kamu beli, kamu itu bisa tabung ini suratnya. Jadi ini suratnya bisa untuk dosa masa depan. Jadi jangan takut kalau mau berbuat dosa, karena kamu udah punya surat pengampunan dosa. Lalu surat pengampunan dosa ini bukan cuma untuk dirimu sendiri. Surat pengampunan dosa ini bisa digunakan untuk keluargamu yang sudah meninggal. Untuk keluargamu yang ada di purgatori. Purgatori itu api penyucian. Jadi ayo beli. Begitu ya. Dan gereja juga mulai menggembor-gemborkan mengenai banyaknya dosa mereka. Sehingga mau tidak mau umat yang ketakutan dan umat yang tahu bahwa mereka punya banyak dosa itu membeli lebih banyak lagi surat pengampunan dosa indulgensi ini. Mereka beli dan keadaan inilah yang akhirnya membuat Martin Luther ingin melawan kerusakan gereja. Karena Martin Luther melihat bahwa gereja itu sudah tidak lagi sesuai dengan Alkitab. Karena kebanyakan akhirnya umat yang membeli surat pengampunan dosa itu, mereka bisa menikmati dosa tanpa khawatir akan konsekuensinya. Mereka udah nggak takut lagi tuh akan hukuman Allah. Mereka nggak takut lagi tuh akan muka Allah. Karena mereka taunya ini Paus sudah kasih surat pengampunan dosa. Udah mengeluarkan surat pengampunan dosa. Karena mereka taunya di tangan mereka punya surat pengampunan dosa. Sehingga mereka bisa bebas melakukan segala macam dosa. Mereka bisa menikmati dosa. Nggak perlu takut lagi akan hukuman. Nggak perlu takut lagi akan konsekuensi. Dan ketika Martin Luther tahu inilah, Martin Luther langsung memikirkan sebenarnya dari mana timbulnya kerusakan gereja ini. Kenapa gereja bisa rusak? Apakah karena orangnya atau kelakuannya? Apakah karena sistemnya atau ajarannya? Sampai akhirnya Luther menemukan akar permasalahan yang membuat gereja rusak. Yang membuat gereja tidak lagi berjalan sesuai dengan Alkitab. Yaitu permasalahan doktrin. Ada doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ini latar belakang dari gerakan reformasi yang dilakukan Martin Luther. Karena gereja kekurangan dana, Paus mengeluarkan surat pengampunan dosa. Lalu umat yang tidak tahu apa-apa itu, atau yang memang sengaja mencari cara untuk bisa menikmati dosa, mereka membeli
surat pengampunan dosa. Praktek busuk yang dilakukan oleh gereja Katolik inilah yang membuat Martin Luther mulai berpikir dan akhirnya dia mengatakan ini permasalahannya ada pada doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, kemudian ada juga seorang yang bernama Desiderius Erasmus. Dia ini adalah seorang yang sebenarnya mengagumi Luther. Dia mengagumi Luther, dia juga seorang yang mau membantu, seorang yang tergerak hatinya untuk memperbaiki gereja begitu. Tetapi ternyata ada perbedaan pendapat, ada perbedaan paham antara Luther dengan si Erasmus ini. Kalau Luther itu mengatakan bahwa kerusakan gereja itu hanya dapat diperbaiki kalau doktrin dikembalikan, kalau doktrin dikembalikan kepada Alkitab begitu ya. Tetapi kalau Erasmus mengatakan bahwa perbaikan itu memang perlu, tapi hanya di dalam hal moral aja. Jadi perbaikannya cuma dalam hal moral. Jadi nggak perlu tuh mengganggu gugat doktrin tuh nggak perlu. Itu kata si Erasmus. Erasmus ini seorang humanis begitu ya. Sebenarnya dia juga seorang teolog, tapi ada banyak orang yang mengatakan kayaknya dia bukan teolog karena teologinya dianggap sulit untuk ditafsirkan. Dia ingin memperbaiki kerusakan gereja. Tapi bagi Erasmus, perbaikan ini, kerusakan yang terjadi ini hanya perlu di dalam hal moral aja. Nggak perlu ganggu-gugat doktrin. Sedangkan si Luther menyadari bahwa kerusakan gereja ini dapat diperbaiki kalau doktrin itu dikembalikan kepada Alkitab. Ini perbedaan pandang yang terjadi di dua orang ini, antara Luther dan Erasmus. Erasmus yang awalnya mendukung reformasi yang dilakukan Luther, pada akhirnya ketika reformasi memecah gereja tahun 1521, Erasmus itu menarik kembali dukungannya kepada Luther. Karena Erasmus merasa dia tidak cocok dan dia keberatan dengan gaya konfrontasi dari si Luther. Dan si Erasmus ini sendiri, dia itu tetap menerima otoritas Paus. Dia tetap menerima otoritas Paus, dia menerima otoritas daripada gereja dan tradisi, begitu ya. Dia juga lebih memilih adanya reformasi sosial dan bukan doktrin. Jadi nggak perlulah perubahan institusi, nggak perlulah inovasi doktrin, kita itu cuma perlu koreksi kesalahan yang ada. Kesalahannya apa ya? Itu moralnya aja diperbaiki itu para pemimpin, supaya nggak jual-jual surat pengampunan dosa, supaya nggak bohongin itu umat. Itu. Padahal akar permasalahannya adalah doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab. Luther mengkritik gereja. Jadi inilah kritik Luther terhadap gereja. Gereja adalah kumpulan orang percaya, bukan institusi. Ini yang mau ditekankan oleh Luther. Ingat ya, gereja itu bukan institusi, tapi gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Lalu rohaniawan itu tidak memiliki keunggulan dibandingkan orang awam. Setiap orang percaya adalah imam, priesthood of all believers. Jadi pada waktu itu, orang jemaat awam itu tidak bisa baca Alkitab. Karena nggak punya Alkitab. Yang bisa baca cuma para rohaniawan, para imam, gitu itu yang bisa baca Alkitab. Bahkan para orang awam ini juga nggak bisa ikut kejamuan kudus. Karena hanya para rohaniawan yang memiliki privilege, yang memiliki hak istimewa untuk bisa baca Alkitab, untuk bisa memakan pejamuan kudus, itu cuma rohaniawan. Nah, si Luther mengatakan bahwa nggak bisa seperti itu. Karena orang awam pun itu juga sebenarnya adalah imam. Orang awam itu sebenarnya juga punya hak untuk membaca, untuk menafsir Alkitab. Untuk membaca, untuk mempelajari Alkitab. Itu orang awam itu punya hak untuk itu. Nah, Luther itu sadar betul-betul bahwa otoritas hanya terdapat pada Alkitab.
supaya bisa memperbaiki doktrin yang salah, yang diterapkan salah, maka Alkitab tuh harus dibaca. Dan Alkitab tuh harus terbuka untuk semua orang. Harus bisa dibaca, harus bisa dipelajari oleh semua orang. Luther mengatakan bahwa rohaniawan itu adalah office holder. Rohaniawan itu adalah menjadi wakil, menjadi pengajar, menjadi pemimpin. Bukan menjadi seorang yang memiliki otoritas yang bahkan melebihi otoritasnya Tuhan. Itu yang terjadi pada waktu itu karena Paus dianggap punya otoritas yang melebihi Tuhan. Suara Paus, suara Tuhan. Gitu ya. Nah, akhirnya si Luther ini mengkritik gereja Katolik, mengkritik paham yang ada, mengkritik kebijakan yang terjadi, dan akhirnya dia dengan berani memasukkan 95 dalil atau 95 tesisnya di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman. Dan dia menyerukan agar setiap orang Kristen itu kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Dan untuk itu, Luther sendiri dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Ya, Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh si Luther, karena sebelumnya cuma ada dalam bahasa Latin, begitu ya, karena dibaca oleh para imam. Nah, itu yang dilakukan oleh Luther. Nah, reformasi yang dilakukan Luther itu ternyata cuma bersifat regional aja, karena cuma ada di Jerman. Walaupun memang suaranya, gerakannya itu tersebar di mana-mana begitu ya, menyebar kemana-mana, tapi masih belum internasional, belum bersifat internasional. Nah, ketika Calvin mengetahui dan melihat apa yang dilakukan oleh Luther, John Calvin ini terpengaruh. Dan ketika dia terpengaruh oleh ide reformasi dari si Luther, maka akhirnya Calvin ini juga bergerak. Calvin ini juga masuk di dalam reformasi. Nah, reformasi Swiss itu dimulai di Zurich, begitu ya. Nah, reformasi Swiss ini menjadi satu gerakan yang internasional. Kenapa menjadi satu gerakan internasional? Karena adanya John Calvin dan adanya kota Geneva, begitu. John Calvin ini terkenal seorang yang sistematik, seorang yang memiliki pemikiran yang baik, dan dia menuliskan apa yang dia pikirkan dengan sangat baik. Itu si Calvin, begitu ya. Sehingga dikatakan bahwa kalau ada satu buku mengatakan sebenarnya nih yang teologi reform ini sebenarnya dimulai dari si Zwingli, tapi karena Zwingli itu nggak terlalu baik dalam mengutarakan teologinya, nggak terlalu sistematik, jadi nggak terlalu kelihatan. Akhirnya Calvin lah yang lebih kelihatan. Nah, Calvin ini memang seorang yang sistematiknya oke. Seorang yang pemikirannya jelas, dan dia memberikan memberikan satu sumbangsi yang sangat baik, sehingga reformasi Swiss itu menjadi gerakan yang bersifat internasional. Nah, itu latar belakang sejarah daripada munculnya teologi reform. Ya. Sekarang kita akan masuk di dalam karakteristik teologi reform. Nah, dari Pak Yakub Tri Handoko, dia mengatakan bahwa ada 5 yang menjadi karakteristik dari teologi reform. Ya, menurut Pak Yakub Tri Handoko ada 5 hal yang menjadi karakteristik teologi reform. Yang pertama karakteristik dari teologi reform itu adalah berpusat pada kitab suci. Orientasi dari teologi reform itu adalah kitab suci. Alkitab menjadi standar kebenaran yang tertinggi. Ya, kita ingat kalau pas reformasi ya, back to the Bible. Jadi betul-betul Bible ini, Alkitab ini menjadi pusat, menjadi standar kebenaran yang tertinggi. Ini
Karakteristik ini ciri daripada teologi reform, berpusat pada kitab suci. Yang kedua itu adalah berpusat pada Allah, teosentris, berpusat pada Allah. Dikatakan begini, semakin kita mengenal Allah, kita semakin mengenal ciptaan Allah. Nah, orang-orang reform itu selalu memulai segala sesuatu dari Allah. Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Bagi orang reform, kemuliaan Allah dan supremasi Allah itu ditekankan. Jadi segala sesuatu yang dipikirkan, segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang reform itu semuanya berpusat kepada Allah karena mereka memahami bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Nah, kalau kita tahu kita ini orang reform ya seharusnya kita juga berpusat pada Allah ya. Apapun yang kita lakukan semua berpusat kepada Allah, berpusat kepada Alkitab. Nah, yang ketiga, menurut Pak Yakub, karakteristik dari teologi reform itu adalah ketergantungan pada anugerah. Sesungguhnya kita itu nggak layak menerima apapun dari Allah. Tapi semua itu adalah karena anugerah kasih karunia dari Allah. Dalam segala sesuatu di dalam hidup kita, yang kita miliki, yang kita capai, itu semua adalah anugerah Allah. Sehingga mau nggak mau orang reform itu terkenal bahwa mereka selalu bergantung kepada anugerah Allah. Ya, saya ingat satu dosen saya, dia selalu mengatakan, iya dek, itu anugerah dek. Dia selalu bilang ini anugerah. Semua tergantung kepada anugerah. Apapun yang terjadi, apapun yang dia miliki, apapun yang dia capai, itu semua adalah anugerah Allah. Termasuk kesulitan atau apapun, pokoknya semua dia bilang itu semua anugerah Allah. Pokoknya dia dapat sesuatu anugerah Allah, nggak dapat pun itu anugerah Allah. Semua adalah anugerah Allah. Ya. Jadi inilah yang menjadi karakteristik teologi reform, ketergantungan pada anugerah. Lalu yang keempat itu adalah teologi perjanjian. Adanya konsep tentang perjanjian. Allah itu setia pada janjinya. Sekalipun pihak yang dijanjikan itu gagal menepati perjanjian. Jadi perjanjian Allah dengan Adam, dilanjutkan dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Daud, begitu ya. Itu perjanjian yang Allah berikan. Walaupun orang yang dijanjikan, begitu, orang yang mengikat perjanjian dengan Allah itu gagal. Tapi Allah tetap menjaga perjanjiannya. Sampai dengan perjanjian itu digenapi di dalam Kristus. Teologi perjanjian, konsep tentang perjanjian. Itu menjadi karakteristik teologi reform. Dan yang terakhir, yang kelima, karakteristik dari teologi reform itu adalah tulip. Tulip ini banyak orang mengatakan ini dari Calvin, begitu ya. Padahal bukan. Bukan Calvin yang memberikan tulip ya, pengikutnya Calvin yang bikin ini tulip. Sebagai satu sanggahan atau sebagai satu jawaban terhadap paham Armenian yang muncul pada masa itu. Tulip, total depravity, kerusakan total. Unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Limited atonement, penebusan terbatas. Irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Dan yang P, perseverance of the saints, ketekunan orang-orang kudus. Jadi, Pak Yakub III memberikan 5 karakteristik daripada teologi reform yang harus dimiliki kalau seseorang mengaku bahwa dia penganut teologi reform. Kalau dia mempercayai teologi reform, maka kelima hal ini harus dipahami dan harus dimiliki oleh orang itu. Berpusat pada kitab suci, berpusat pada Allah, memiliki ketergantungan kepada anugerah, memiliki konsep teologi perjanjian, dan memahami apa yang namanya tulip. Ya. Itu dari Pak Yakub III. Nah, sedangkan dari bukunya NDOT, gitu ya, New Dictionary of Theology, itu ada Ferguson, itu ada David Wright, itu ada J.I. Packer. Dia mengatakan begini. Sebenarnya kalau dilihat dari teologi reform, itu punya 3 karakteristik utama. Ada 3 karakteristik utama yang
yang dimiliki oleh teologi reform. Yang pertama itu adalah sentralitas Allah, gitu ya. Jadi dia mengatakan begini. Di dalam sentralitas Allah dikatakan bahwa pengenalan diri manusia itu hanya bisa diperoleh berdasarkan pengenalan akan Allah. Itu kata Ferguson dan teman-temannya begitu ya. Jadi pengenalan diri manusia itu hanya bisa didapatkan berdasarkan pengenalan akan Allah. Lalu yang kedua, keselamatan secara keseluruhan itu merupakan karya Allah. Dan yang ketiga, seluruh pribadi kita itu harus ditundukkan kepada Allah. Jadi ketika ngomongin soal sentralitas Allah, maka ada 3 hal yang harus dipahami. Bahwa pengenalan diri manusia itu diperoleh hanya berdasarkan pengenalan akan Allah. Ini sebenarnya sama ya, kalau mulai dibilang itu sentralitas Allah atau teosentris ini, kalau misalnya dikatakan begini, kalau misalnya konsep kita benar tentang Allah, maka kita juga punya konsep yang benar tentang kita, gitu ya. Jadi pengenalan diri manusia itu diperoleh berdasarkan pengenalan akan Allah. Kalau konsep diri kita benar, kalau konsep kita mengenai Allah itu benar, maka konsep kita tentang diri kita itu juga benar. Kalau konsep kita benar tentang Allah, maka kita punya konsep yang benar tentang diri kita. Pengenalan diri manusia diperoleh hanya berdasarkan pengenalan akan Allah. Lalu keselamatan itu secara keseluruhan merupakan anugerah Allah, merupakan kedaulatan Allah. Dan seluruh pribadi kita itu harus ditundukkan kepada Allah. Teologi reform secara konsisten itu berusaha mengatur seluruh kehidupan kita agar bisa berjalan sesuai dengan tuntutan Allah yang ada di dalam Alkitab. Ini yang dikatakan oleh Ferguson, David Wright, dan J.I. Packer di dalam bukunya ini. Karakteristik utama di dalam teologi reform, yaitu sentralitas Allah yang dinyatakan melalui pengenalan diri manusia yang diperoleh berdasarkan pengenalan akan Allah. Konsep benar tentang Allah, maka kita punya konsep yang benar tentang diri kita. Keselamatan merupakan karya Allah, dan itu adalah anugerah Allah berdasarkan kedaulatan Allah. Dan seluruh pribadi kita harus ditundukkan kepada Allah. Harus berjalan sesuai dengan tuntutan Allah di dalam Alkitab. Yang kedua, itu adalah Kristosentrisitas, yaitu Kristus sebagai dasar pengetahuan kita tentang Allah. Kristus itu adalah subjek dan juga objek dari pemilihan dan merupakan fokus dari teologi. Jadi jangan pernah melupakan Kristus. Kristus yang menjadi subjek dan objek. Pusatnya adalah Kristus. Fokus dari teologi itu adalah Kristus. Untuk bisa mengenal Allah, kita harus punya pengenalan akan Kristus. Kristus sebagai dasar pengetahuan kita tentang Allah. Dan yang ketiga, menurut buku ini, karakteristik utama dari teologi reform itu adalah pluriformitas, yaitu terdiri dari banyak bentuk begitu ya. Teologi reform itu bukan teologi tunggal. Teologi reform ini memberi banyak ruang pada keragaman. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan ya mereka terima gitu ya. Mereka nggak istilahnya bukan saklek begitu. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar antara sesama reform nih ya, antara pengikut Zwingli, pengikut Calvin itu ada beberapa doktrin yang berbeda. Khususnya itu tentang baptisan anak atau penyerahan anak. Itu bagi teologi reform dikatakan itu nggak masalah lah, karena ini memang menjadi karakteristik utama, yaitu pluriformitas. Ada banyak bentuk, terdiri atas banyak bentuk. Jadi memberikan ruang pada keragaman. Ini karakteristik utama dari teologi reform. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat apa yang menjadi teologi dari
John Calvin begitu ya, atau kalau dibilang sebenarnya alur pemikiran dari teologi reform itu sendiri itu apa aja. Sebenarnya nggak beda jauh dengan apa yang memang disampaikan oleh baik tadi dari buku NDOT ataupun dari Pak Yakub Tri, karena memang ini ringkasan dari teologi reformnya gitu ya. Nah, alur pemikiran teologi reform itu sola scriptura, dan tadi sudah kita lihat berpusat kepada Alkitab atau berpusat pada kitab suci. Sola scriptura itu sebagai satu titik berangkat. Nah, kecenderungan manusia itu adalah membuat berhala menurut pemikiran sendiri. Nah, itu bisa diatasi dengan penyataan diri Allah melalui firman-Nya. Gitu ya. Nah, jadi kalau di Calvin dia mengatakan begini. Allah Sang Pencipta itu menyatakan dirinya terutama melalui karya-karyanya. Gitu ya. Melalui karya-karyanya. Dan kitab suci itu merupakan satu sumber pengetahuan. Kitab suci itu sebagai sumber pengetahuan akan Allah Sang Pencipta. Kitab suci itu merupakan sumber pengetahuan akan Allah Sang Penebus. Jadi ketika ngomongin soal kita fokusnya kepada sola scriptura atau hanya kepada Alkitab saja, maka seluruh apa yang menjadi fokus kehidupan, apa yang menjadi tujuan kehidupan itu hanya kepada Alkitab saja. Pusatnya itu adalah Alkitab. Dan kemudian dikatakan covenant theology, ya, penekanan pada konsep teologi perjanjian. Dari mulai wahyu kejadian sampai dengan wahyu itu memang menunjukkan bagaimana kita persekutuan Allah dengan manusia. Lalu kejatuhan Adam di dalam dosa itu merusak seluruh hubungan, bukan saja merusak hubungan manusia dengan Allah, tapi juga akhirnya semua keturunan Abraham itu mendapatkan yang namanya dosa asal begitu ya. Akhirnya mereka mengalami hal itu, kita mengalami hal itu. Nah, dikatakan hanya iman atau sola fide itu yang bisa membuat manusia dapat dipulihkan. Ya, jadi kalau ngomongin soal pemikiran daripada teologi reform, semua pusatnya kepada sola scriptura, hanya Alkitab saja, lalu adanya teologi perjanjian, lalu mengingatkan manusia akan dosa dan juga akan anugerah Allah. Anugerah Allah ini yang diterima di dalam iman, sola fide. Lalu kemudian teologi reform itu juga dikatakan teologi reform dibuat demi kepentingan transformasi penyembahan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ibadah inilah yang nanti akan ditekankan juga oleh teologi reform. Bagaimana ibadah ini harus betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Nanti juga ada kaitannya dengan sakramen dan liturgi. Nah, kemudian pemikiran teologi reform alurnya juga adanya tentang eklesiologi, doktrin gereja. Ada janji tentang roh yang akan membimbing gereja. Roh Kudus yang membimbing gereja, begitu ya. Kalau misalnya John Calvin mengatakan gereja itu sebagai ibu dan sebagai sekolah. Itu menurut John Calvin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam firman Allah. Nah, pengakuan iman reform ini unik di dalam penekanan tentang firman Allah. Ya, jadi memang kalau dibilang dari teologi reform ini ada banyak pengakuan iman yang memang terhubung dengan teologi reform. Nah, itu unik sekali di dalam penekanannya tentang firman Allah. Contoh salah satunya adalah pengakuan iman Westminster. Pengakuan iman Westminster tentang firman Allah mengatakan begini. Oleh karena itu, Tuhan berkenan menyatakan diri dan menampakkan kehendaknya kepada gerejanya pada berbagai masa serta dengan berbagai cara. Dan kemudian menyajikannya seluruhnya secara tertulis dengan maksud supaya kebenaran dipelihara dan disebarkan dengan lebih baik dan supaya gereja diteguhkan dan dihibur berhadapan dengan godaan daging dan dengan kebencian iblis serta dunia.
maka itu kita suci sangat perlu. Jadi itu salah satu contoh dari pengakuan iman reform yang begitu unik di dalam penekanan akan firman Allah. Itu tadi pengakuan iman Westminster begitu ya. Nah, teologi reform mengajarkan bahwa Allah itu bisa dikenal. Tetapi pengenalan tentang diri Allah itu hanya sebatas pada hal yang disingkapkannya di dalam firman. Firman Allah itu sama dengan penyingkapan diri Allah sejati yang esa. Jadi Allah menyingkapkan dirinya sebagai Allah yang kreatif dengan menciptakan dunia melalui firman-Nya. Nah, kita bisa mengenal Allah melalui karyanya. Itu yang tadi yang saya sebutkan, yang dituliskan oleh John Calvin begitu ya. Oleh Calvin mengatakan bahwa ketika dia menuliskan kitab suci sebagai pengetahuan akan Allah Sang Pencipta, Calvin memberikan penjelasan bahwa Allah Sang Pencipta ini itu menyatakan dirinya terutama melalui karya-karyanya. Melalui karyanya inilah kita bisa mengenal Allah. Dan Allah juga bersekutu dengan manusia melalui percakapan, begitu ya. Itu yang disampaikan. Nah, Calvin itu menjelaskan penyataannya bahwa kita suci itu adalah sumber pengetahuan akan Allah sebagai pencipta, dan kitab suci itu juga sebagai sumber pengetahuan akan Allah sebagai penebus. Jadi harus ingat baik-baik bahwa Calvin menekankan dan teologi reform sungguh menekankan bahwa Allah itu, bahwa Alkitab itu adalah sumber pengetahuan satu-satunya, sola scriptura, satu-satunya sumber pengetahuan akan Allah. Allah Sang Pencipta dan Allah sebagai penebus, begitu ya. Itu yang disampaikan mengenai firman Allah. Lalu mengenai teologi perjanjian. Nah, teologi reform itu mempercayai bahwa doktrin perjanjian itu ada di sepanjang Alkitab. Dan bahkan dipakai oleh setiap pemikir reform untuk menjelaskan bentuk persekutuan Allah dan manusia. Yesus itu merupakan kesinambungan. Yesus adalah kesinambungan dan pengenapan janji Allah di dalam perjanjian lama. Nah, kalau misalnya dilihat bahwa perjanjian Allah dengan Adam itu adalah perjanjian di mana Allah memberikan anugerah kepada manusia yang berupa hidup dan berupa lingkungan yang indah. Lalu Allah menentukan syarat perjanjian, yaitu apa? Adam itu dilarang makan buah. Lalu juga adanya berkat bagi ketaatan dan kutuk bagi ketidaktaatan. Namun yang terjadi, Adam nggak taat, akhirnya pelanggaran diganjar dengan kematian. Jadi doktrin perjanjian ini sungguh-sungguh dipakai oleh setiap pemikir reform untuk menjelaskan bentuk persekutuan Allah dan manusia. Ya, jadi bagaimana Allah tetap setia memegang janjinya, Allah tetap setia memegang perjanjiannya, sekalipun manusia gagal menepati perjanjian itu. Tapi Allah tetap setia. Dan akhirnya itu nanti akan digenapi di dalam Yesus, begitu ya, penggenapan. Yesus itu adalah kesinambungan. Yesus itu adalah penggenapan dari janji Allah di dalam perjanjian lama. Ya. Nah, sekarang mengenai Allah dan Kristus. Nah, fokus utama dari refleksi reform tentang karakter Allah adalah kesempurnaan ilahi, divine perfection, ya. Nah, pusat dari teologi Kristen itu adalah pengetahuan akan Allah dan akan humanitas. Ini menurut si Calvin. Dan dikatakan Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ketika ngomongin tentang Allah dan Kristus, maka John Calvin mengatakan seperti ini. Pusat dari teologi Kristen itu adalah pengetahuan Allah dan akan manusia dan akan humanitas, begitu ya. Sehingga ketika pengetahuan akan Allah dan akan manusia itu dikatakan bahwa Allah dan humanitas, Allah dan manusia itu terikat bersama
sama dan tidak bisa dipisahkan. Ya, itu ya yang dikatakan oleh Calvin, bahwa sebenarnya koneksi atau hubungan antara Allah di dalam Yesus Kristus dan juga humanitas kemanusiaan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Nah, bagi teologi reform, Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi nggak ada yang namanya setengah manusia, yang nggak ada yang namanya ini cuma ini kok bukan manusia sejati begitu. Yesus itu bukan manusia sejati, Yesus itu bukan Allah sejati, bukan seperti itu. Teologi reform percaya dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dan pusat dari teologi Kristen itu adalah pengetahuan akan Allah. Dan hubungan Allah dan humanitas Allah dan manusia itu terikat bersama secara tidak terpisahkan, dan dikatakan bahwa koneksinya yang terjadi, ikatannya itu karena dikatakan inisiatif dari Allah sendiri. Ya, itu yang mengenai Allah dan Kristus. Nah, ketika dikatakan bahwa fokus utama tentang karakter Allah adalah kesempurnaan ilahi, itu seringkali orang mengatakan bahwa fokus daripada doktrin Allah di dalam reform itu berpusat di predestinasi. Padahal sebenarnya bukan cuma itu begitu ya. Predestinasi itu memang bagian dari doktrin Allah menurut reform, tapi bukan pusat. Yang menjadi fokusnya, yang menjadi pusat utamanya itu adalah kesempurnaan Allah. Dan itu bisa diketahui di dalam pengakuan iman reform. Ada salah satunya itu di dalam pengakuan Scott Confession. Dia mengatakan begini, dalam salah satu bagiannya. Kita mengakui Allah yang esa, yang kekal, yang tidak terbatas, tak terukur, tak bisa dimengerti, maha kuasa, dan tak terlihat. Lalu juga di dalam pengakuan Second Hepatic Confession. Apakah Allah? Allah adalah roh, kekal, tidak terbatas, tidak berubah. Hikmat, kuasa, kekudusan, keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Jadi teologi reform mau menyatakan bahwa fokus utama dari refleksinya itu adalah mengenai karakter Allah. Fokus utama dari refleksi tentang karakter Allah adalah kesempurnaan ilahi. Tentang sifat Allah, tentang karakter Allah, tentang atribut Allah yang dikatakan kekal, tidak terbatas, dan tidak berubah. Dan ini harus kita pahami bahwa memang Allah yang kita sembah, Allah yang kita panggil Bapa itu adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas dan tidak berubah. Jangan sampai kita membatasi Allah begitu ya, kita membatasi Allah, karena nggak bisa Allah dibatasi. Allah itu tak terbatas, Allah itu kekal, dan Allah itu tidak berubah. Selanjutnya mengenai iman dan keselamatan. Sola fide, hanya melalui iman, begitu ya. Nah, Protestan ini itu merupakan menekankan sola fide, hanya melalui iman. Nah, kalau dibilang gerakan reformasi itu punya yang namanya fokus pada 5 hal. Sola scriptura, solus Christus, hanya Kristus saja. Sola fide, hanya iman saja. Sola gratia, hanya anugerah saja. Dan soli deo gloria, semua kemuliaan bagi Allah. Jadi, ada 5 hal yang memang ditekankan di dalam gerakan reformasi. Sola scriptura, hanya Alkitab. Solus Christus, sola fide, sola gratia, dan soli deo gloria. Nah, ketika teologi reform ngomongin tentang iman dan keselamatan, itu mereka berbicara tentang sola fide, hanya melalui iman. Jadi, hanya iman sajalah kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Iman di dalam Kristus Yesus. Ya. Iman itu apa? Nah, teologi reform itu ngikutin apa yang dituliskan oleh Alkitab. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Nah, ketika ngomongin soal iman, maka dikatakan iman itu melibatkan intelektual. Iman itu melibatkan emosi. Dan iman itu juga dikatakan melibatkan pengakuan. Jadi ada 3 unsur di dalam iman yang harus yang dilibatkan, unsur yang dilibatkan, intelektual, emosi, dan juga pengakuan. Ya, itu yang dikatakan mengenai iman dan keselamatan. Kemudian mengenai dosa dan anugerah. Teologi reform itu mengakui yang namanya dosa asal, ya dosa keturunan gitu ya, dari oleh karena si Adam telah berbuat salah, telah berbuat dosa, maka kita semua akhirnya juga menanggung begitu ya, kita semua akhirnya mengalami yang namanya dosa asal. Nah, doktrin dosa dan anugerah itu seringkali dijelaskan dengan singkatan tulis. Yang tadi kita sudah dengarkan, yang tadi kita sudah tahu dari pemahamannya si Pak Yakubri tadi sudah disampaikan. Tulis, total depravity, ya kerusakan total, pemilihan tanpa syarat, penebusan terbatas, anugerah yang tidak dapat ditolak, dan juga ketekunan orang-orang kudus. Itu yang dikatakan dosa dan anugerah. Dan ketika ngomongin soal mengakui dosa asal, orang-orang reform itu percaya bahwa sekalipun kerusakan manusia itu total depravity gitu ya, kerusakan total, tapi tetap ada common grace, tetap ada anugerah umum yang diberikan. Dosa asal ini total depravity ini dikatakan itu artinya bahwa setiap aspek kehidupan manusia itu memang sudah dipengaruhi oleh dosa. Dosa ini mendatangkan kematian dan kehancuran. Dosa ini membuat kegelapan dan keterpisahan. Tapi anugerah Allah itu memberikan setiap orang yang percaya itu memberikan pengharapan. Karena anugerah Allah yang diberikan itu. Dosa dan anugerah ini ya. Nah, dikatakan begini, ada 5 poin Calvinisme. Manusia telah rusak secara radikal, secara total, sehingga membuat manusia itu tidak mampu untuk berpaling kepada Allah di dalam iman. Nah, Allah tanpa prasyarat memilih orang pilihan atau memilih individu tertentu untuk diselamatkan. Nah, Kristus itu mati bagi orang pilihan dan menebus mereka dengan darahnya. Nah, lalu Allah dengan efektif mengerjakan panggilan dan pertobatan individu yang telah dipilihnya melalui pelayanan Injil. Allah juga dengan efektif itu mempertahankan orang pilihannya di dalam kesetiaan di sepanjang hidup mereka sampai mereka dibangkitkan dalam kemuliaan. Nah, nanti lebih lanjut lagi mengenai tulip kita akan bahas di dalam kelas selanjutnya. Ya, mungkin di dalam bulan-bulan depan nanti kita akan membahas mengenai tulip. Itu yang lebih lengkap lagi. Intinya adalah bahwa ketika berbicara mengenai dosa dan anugerah, teologi reform mengakui adanya dosa asal dan berkaitan dengan dosa dan anugerah itu seringkali dikaitkan dengan tulip, gitu ya. Nah, sekarang tentang ibadah. Ini yang terakhir tentang ibadah. Nah, salah satu perhatian utama reformasi itu adalah ibadah Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu perhatian utamanya. Ibadah itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Harus yang akitabiah. Sehingga dikatakan bahwa ibadah menjadi tujuan utama dari manusia untuk bisa menyembah Allah. Dan kalau misalnya dilihat mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu memang menunjukkan bagaimana ibadah itu diminta sebagai satu tujuan manusia untuk mempunyai relasi dengan Allah melalui ibadah. Nah, semua karya Allah dikatakan itu menghasilkan ibadah. Semua karya Allah menghasilkan ibadah. Nah, ibadah itu oleh karena teologi reform sangat-sangat memperhatikan
tentang ibadah Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan, maka ibadah itu harus dibimbing oleh kebenaran firman Allah. Setiap hal di dalam ibadah itu harus punya dasar Alkitab atau merupakan implikasi dari Alkitab. Tidak boleh keluar dari Alkitab. Ibadah harus dibimbing oleh kebenaran firman Allah. Kemudian yang menyangkut dengan yang lainnya adalah mengenai sakramen. Jadi di dalam ibadah dikatakan teologi reform itu memperbaiki doktrin sakramen. Nah pada waktu itu kan berkembang satu sakramen yang berkembang pada waktu itu yang dipahami oleh Lutheran. Sakramen perjamuan kudus ya. Lalu juga tentang sakramen baptisan. Nah teologi reform itu memperbaiki doktrin sakramen. Jadi baptisannya diperbaiki, diarahkan yang sesuai dengan Alkitab, lalu juga perjamuan kudus itu juga maknanya disesuaikan dengan Alkitab, ya. Nah, sakramen bagi teologi reform dilihat berdasarkan anugerah, konteks anugerah gitu ya, bahwa melalui sakramen sebenarnya Tuhan itu juga memelihara dan mendewasakan kita. Ya. Nah, ini yang bisa disampaikan mengenai poin-poin alur daripada teologi reform begitu ya. Masih banyak yang lain lagi yang menyangkut dari pemahaman dari Calvin. Masih banyak lagi. Tetapi saya tidak jelaskan di sini karena bulan depan kita akan bahas tentang tokoh Calvin. Tokoh Calvin, tokoh Luther begitu ya. Para reformator kita akan bahas. Jadi saya tidak terlalu membahas mengenai tema-temanya mereka, teologinya mereka, itu saya tidak terlalu bahas di sini, karena kita akan bahas di bulan depan tentang Luther, tentang Calvin, dan ada beberapa tokoh yang lainnya. Kemudian kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi tentang pemikiran Calvin, itu bisa dibaca di sini. Buku Pegangan Calvin dari penerbit Momentum, penulisnya adalah Herman Sedersuis, ya, buku Pegangan Calvin. Ini tapi belum ada di perpustakaan. Ini penerbitnya Momentum. Bisa baca di situ tentang pemikirannya Calvin, latar belakangnya Calvin, termasuk teologi atau tema-tema yang dibuat oleh Calvin. Kemudian juga bisa baca ini, Teologi para Reformator, dikarang oleh Timothy George, ya, sama diterbitkan oleh Momentum, Teologi para Reformator. Di sini juga bisa kita tahu pemahaman teologis dari tokoh reformasi, dari Luther, Zwingli, Calvin, lalu ada Simon, Menno Simons, dan juga Tyndale. Nah ini nanti bisa dibaca di rumah kalau misalnya tertarik, bisa membacanya, tapi tidak ada di perpustakaan, masih belum ada kayaknya. Ya. Nah, selain buku-buku ini, buku yang lain yang saya gunakan adalah NDOT. NDOT itu, nah, ini NDOT, ini ada di perpustakaan. New Dictionary of Theology, ya. Ini jilidnya yang ketiga. Jadi dia ada beberapa jilid. Ini jilid yang ketiga berdasarkan abjad. Jadi memang nggak terlalu panjang-panjang banget. Jadi bisa dibaca. Beberapa saya ambil di sini tentang teologi reform. Di sini juga ada tentang gerakan reformasi dan juga teologi reformasi. Nah selain ini juga bisa Bapak Ibu bisa baca buku dari Pak Stephen Tong, Reformasi dan Teologi Reform. Ini ada di perpustakaan. Reformasi dan Teologi Reform. Di sini Pak Tong menjelaskan mengenai gerakan reformasi, mengenai teologi reform, dan juga mengenai tokoh-tokohnya begitu. Dan terutama dia tulisnya tentang apa yang sumbangsi ya, apa yang maksudnya
apa yang penting dari teologi reform. Nah, selain itu ada buku Dogmatika Reform yang ditulis oleh Herman Bavinck. Itu bukunya sangat tebal sekali. Kalau nggak salah di perpustakaan juga ada, tapi saya lupa. Ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Nah, Dogmatika Reform. Dogmatika Reform ini semua tentang pemikiran reform. Semua ada di sini. Memang sangat tebal. Dan bacanya juga agak susah begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara suka baca, mungkin bisa baca buku ini, Dogmatika Reform. Dia ada 3 jilid. Semuanya sangat lengkap tentang doktrin-doktrin yang dimiliki oleh reform. Nah, selain buku-buku ini yang bisa dibaca, beberapa yang saya ambil itu saya ambil dari kelas note saya waktu kuliah gitu ya. Itu kelas note teologi reform. Tapi saya lupa siapa dosen yang ngajar, jadi saya nggak tulis namanya. Saya lupa siapa nama dosennya ya. Kemudian saya juga lihat di YouTube, itu selain dari Pak Yakub Trihandoko, saya lihat dari LC School ya, LC School, pengantar apa itu teologi reform, lalu Pak Jimmy Padede. Di YouTube-nya, saya lupa nama YouTube-nya apa, tapi saya dengar di situ mengenai terbentuknya teologi reform. Itu mengenai sejarah awal, karena dia masih di kelas yang pertama. Yang selanjutnya saya belum menemukan begitu ya. Nah, terus terakhir itu tadi Pak Yakub Trihandoko. Apa sih teologi reform itu? Ini yang Pak Yakub Trihandoko ini lebih singkat, tapi lebih padat. Dia cuma 1 jam, tapi dia langsung padatkan dan dia memang dia juga menjelaskan mengenai tulis. Nah, ini adalah buku-buku literatur dan referensi yang saya gunakan ketika membuat bahan ini, begitu ya. Oke, itu sekian dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu Saudara? Ya, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditambahkan? Silakan kalau mau ditambahkan. Musa kalau mau tambahkan silakan. Iya, terima kasih Sental. Ya, malam hari ini kita sudah belajar teologi reform dan ini kita penting belajar karena sejak 5 tahun yang lalu sinode kita sudah mempertajam akan arah teologinya. Jadi seluruh GPMII warna teologinya adalah teologi reform. Jadi kita mesti tahu apa itu teologi reform. Tadi Contoh Maria sudah jelaskan panjang lebar. Nah, ketika kita selesai PA malam hari ini, kalau ditanya apa yang saudara pikirkan ketika saudara dikatakan aku ini orang reform, begitu. GPMII adalah gereja reform. Maka apa yang paling saudara pikirkan? Itu menjadi pertanyaan untuk aplikasi ya. Nah, sedikit menambahkan, seperti yang sudah Contoh Maria jelaskan bahwa teologi reform ini punya ciri khas dibanding dengan teologi Injili yang lain. Memang kalau kita bicara teologi Injili itu definisinya agak susah ya. Tapi ya rata-rata yang bukan karismatik ya, itu rata-rata juga jatuhnya ke Injili. Cuma Injili itu masih terlalu kabur begitu. Nah, teologi reform ini memiliki ciri khas, memiliki keunikan dibanding dengan teologi-teologi Injili yang lain. Keunikannya tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah bagaimana ketatnya untuk kembali kepada Alkitab. Harus kembali ke Alkitab. Semua pengajaran, semua pernyataan-pernyataan teologis dan doktrinal harus ada dasar Alkitabnya, begitu. Dan juga yang merupakan ciri khas yang membedakan dari yang lain ya, yang cukup ditekankan sebenarnya, bukan membedakan dalam pengertian yang lain tidak setuju, tapi yang sangat ditekankan adalah kedaulatan Allah. Teologi reform sangat menekankan kedaulatan Allah. Dan ini kadang-kadang bukannya tidak dipercaya oleh teologi-teologi Injil yang lain, tapi kurang ditekankan. Tapi teologi reform itu sangat menekankan kedaulatan Allah. Yaitu Allah itu tidak bergantung kepada ciptaan dan tidak dipengaruhi oleh ciptaan. Segala keputusannya adalah berdasarkan kehendaknya sendiri. Kehendaknya yang suci, yang berdaulat, yang bijaksana. Dan karena itulah dalam teologi reform diajarkan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Dari kekal sampai kekal. Karena dialah yang berdaulat. Ya.
Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya tadi sudah ditekankan supaya kita juga makin bertajam, ciri khas dari teologi reform selain bagaimana meninggikan otoritas Alkitab, juga menekankan kedaulatan Allah, juga itu tema besarnya adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah menjadi tema besar dari seluruh pengajaran teologi reform. Jadi semua yang Allah lakukan itu pada endingnya itu tidak pernah berakhir pada diri kita. Contoh, Yesus mati disalib untuk menyelamatkan kita. Kalau kita cuma berhenti sampai di situ, ini belum masuk ke ciri khas teologi reform. Jadi kita mesti menyadari bahwa Yesus mati disalib untuk menyelamatkan kita, itu masih koma. Supaya kita yang diselamatkan ini memuliakan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu menjadi tujuan akhir dari segala sesuatu. Karena itu salah satu ayat kunci dari teologi reform itu Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, kepada Dia. Itu menjadi salah satu ayat kuncinya. Dan ini harus bukan hanya menjadi pengetahuan kita, saudara ya. Ini harus menjadi hidup kita. Karena teologi reform tidak hanya mengajarkan memenuhi akan kepuasan logika. Karena memang diakui dari seluruh teologi yang lain, yang paling konsisten itu teologi reform. Yang paling konsisten itu teologi reform. Tetapi teologi reform ini tidak hanya untuk memuaskan logika kita, memuaskan pengetahuan kita, tapi mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau orang cuma kaya akan pengetahuan teologi reform, tapi teologi itu tidak mempengaruhi hidupnya, dia tidak layak menyebut diri reform. Karena reform bicara juga bukan tentang pengetahuan yang diubahkan, tapi juga tentang hidup yang diubahkan. Nah, kemuliaan Allah ini harus menjadi fokus kita semua. Termasuk ketika Allah memberikan kita berkat dalam pekerjaan. Ingatlah Roma 11 ayat 36 itu. Dari Tuhan, oleh Tuhan, tapi jangan lupa untuk Tuhan. Nah, ini juga menjadi penekanan teologi reform ya. Jadi semuanya itu endingnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan endingnya untuk kita. Memang ada ayat ya, Roma 8 ayat 28 itu kan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi itu tidak berhenti di situ sebenarnya. Tetap endingnya adalah kemuliaan Allah. Jadi bagaimana kita bisa menghidupi teologi reform? Yaitu arahkan semua yang kita alami, semua kebaikan-kebaikan yang kita terima, arahkan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu hanya berhenti pada diri kita, itu bukan ajarannya Alkitabiah, bukan sekedar tidak reform, tapi itu tidak Alkitabiah. Ya, saya contohkan tadi, kalau sudah diberkati secara jasmani, diberkati pekerjaanmu, jangan pernah ending pada dirimu lalu sekedar ucap syukur terima kasih Tuhan. Tidak, mesti tanya Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk kemuliaan-Mu melalui berkat yang Kau beri. Termasuk penebusan Yesus yang kita rasakan. Kita tidak berhenti pada kepuasan kita, aku sudah diselamatkan, puji Tuhan. Tidak. Tapi kita menyadari kita diselamatkan, endingnya tetap adalah bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Jadi mungkin itu sedikit yang saya ingin tambahkan ya. Jadi dari semua teologi Injili, ciri khas atau penekanan dalam teologi reform itu adalah, selain yang John Mari sebutkan tadi, yang saya tekankan adalah otoritas Alkitab sangat ditinggikan, kedaulatan Allah atas segala sesuatu sangat ditekankan, dan juga kemuliaan Allah itu juga sangat diutamakan. Nah, kiranya ini juga mempengaruhi hidup kita, gitu, menggerakkan hidup kita. Memang mengenai Calvinisme ya, memang ada beberapa referensi yang agak berbeda ya, tapi dari para ahli teologi reform itu memang tidak membedakan ya antara teologi reform dan Calvinisme. Seperti Loren Boettner, salah satu ahli teologi reform, di dalam bukunya dia mengatakan ya reform itu ya Calvinisme. Karena memang reform tidak bicara tentang seluruh reformator. Teologi reform tidak bicara seluruh ajaran para reformator. Karena ajaran para reformator juga banyak beda ya. Bukan dalam hal yang major ya, tapi yang minor-minor gitu. Tapi teologi reform itu sendiri memang berakar atau tidak bisa dipisahkan dari John Calvin atau Calvinisme. Baik, itu sedikit saya tambahkan. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyanya ke Contoh Maria saja. Terima kasih. Terima kasih, Muse. Ada lagi? Mungkin tambahan? Mau tanya, Contoh. Ya, silakan, Ko. Seperti yang disampaikan Muse, doktrin reform itu kan punya ciri khas seperti tadi ya. Artinya
berarti mereka udah sepakat lah. Kan tadi contoh juga bilang reform itu kan banyak warnanya gitu kan. Banyak banyak apa ya istilahnya cabangnya gitu ya, contoh ya. Tapi kan mereka punya satu pondasi yang sama, kesepakatan yang sama. Kemudian tadi Musa juga ada bilang bahwa ada dan contoh juga bilang tadi ada perbedaan di antara reform itu sendiri, begitu. Nah, tentunya perbedaan tadi itu kan minor kan. Nah, tapi saya sih melihat cukup juga sih, cukup mengganggu juga itu perbedaannya. Seperti contoh tadi sampaikan dari pandangan beberapa apa namanya reformator, ada yang setuju baptisan anak, ada yang setuju penyerahan anak, kemudian ada lagi yang kita dengar jodoh itu bukan tangan Tuhan, jodoh itu di tangan Tuhan, itu ya. Saya pikir itu kan minor ya contoh, tapi cukup mengganggu juga gitu. Nah, jadi bagaimana menurut contoh menghadapi sesama reform sendiri berkutat di masalah hal-hal minor itu gitu. Ya itu aja contoh. Terima kasih. Oke, makasih kok. Ya, bagaimana tanggapan saya? Saya tanya ke Musa aja, Musa. Iya, contoh, terima kasih. Jadi meskipun para reformator itu berbeda, ya, tapi sekali lagi bahwa teologi reform tidak mengacu pada semua pendapat atau teologi para reformator, tidak. Tapi memang lebih jatuh ke John Calvin, ya, Calvinisme. Karena itu Loren Boettner sebagai bisa dibilang itu ya ahli teologi reform yang diakui, ya, itu mengatakan ya Calvinisme itu ya teologi reform. Atau dalam bukunya Apakah Gereja Reform yang ditulis oleh Stephen Smallman dari Momentum juga mengatakan ya teologi reform itu ya Calvinisme. Jadi memang tidak mengacu pada ajaran Luther, tidak mengacu pada ajaran Zwingli, memang tidak, tapi memang pada Calvin. Lalu bagaimana dengan warna-warna teologi reform yang berkembang, yang berbeda? Sebenarnya perbedaan itu bukan dari awal, ya. Jadi sebenarnya pada awalnya itu semua satu suara tentang kedaulatan Allah, Allah menetapkan segala sesuatu, itu sesuatu yang diterima secara umum pada waktu itu. Hanya kemudian dalam belakangan ini ada orang yang menyebut orang reform, tapi tidak percaya kedaulatan Allah secara mutlak. Ya, tidak percaya Allah menentukan segala sesuatu secara mutlak gitu. Sehingga ada yang cuma mengakui Allah itu menetapkan secara umum. Yang detail-detail itu ya tidak termasuk penetapan Allah, masa debu terbang Allah tetapkan gitu ya. Tapi tidak, teologi reform dari awalnya mengakui bahwa segala sesuatu itu ditetapkan Allah, termasuk debu terbang. Mungkin kita tanya ya, masuk debu terbang itu ditetapkan Allah? Loh, kita tidak bisa main-main dengan debu terbang. Ada seorang naik motor, satu debu yang terbang masuk ke matanya. Dia matanya gatal, dia ucek-ucek matanya. Kalau dia ucek-ucek matanya, akhirnya hilang keseimbangan, dia jatuh dan dari belakang ditabrak mobil. Kemudian dia mengalami kecelakaan. Nah, masa mengatakan bahwa itu juga tidak di dalam penetapan Tuhan. Jadi debu sekecil apapun bahkan itu tetap dalam penetapan Tuhan. Karena ini bukan masalah Tuhan kurang kerjaan, ya, tidak. Tapi memang tidak ada segala sesuatu yang terlepas dari seluruh penetapannya dia. Apakah ada dasar Alkitabnya? Ada. Rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Itu kata-kata Yesus kan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Loh, apakah Allah kurang kerjaan ngitungin rambut kepala kita? Tidak, itu bukan masalah Allah kurang kerjaan, tapi karena memang dia Allah dan dia tidak bisa tidak seperti itu begitu. Jadi sebenarnya dari awalnya itu teologi reform itu satu suara sebenarnya semua ahli-ahli teologi reformnya ya tentang kedaulatan Allah itu menyatakan segala sesuatu ditetapkan ditentukan oleh Tuhan. Kalau belakangan ada yang mengatakan orang reform atau teolog reform tapi tidak mengakui penetapan mutlak dari Allah, ya saya mengutip kata-katanya Pak Budi Asali ya, paling-paling banter sebenarnya semi reform aja sebenarnya. Jadi pada awalnya ya bahwa semuanya itu pada dasar pada awal itu satu ya, teologi reform satu, tidak terpecah-pecah seperti yang fenomena akhir-akhir ini. Ya, terima kasih Musa. Terima kasih Musa. Sama. Tanya nih contoh. Iya, kok. Kan reformasi itu dimulai dari Martin Luther. Kok sorry suaranya nggak terlalu jelas kok. Jelas kah? Sudah jelas suaranya? Iya, sekarang sudah. Ya, reformasi itu dimulai oleh Martin Luther
Ya. yang memulai reformasi. Mm-mm. Makanya saya itu pengikut Martin Luther disebut reformis gitu ya, atau reform. Kaitannya dengan reform. Sementara John Calvin itu kan berbeda dengan Martin Luther, kondisinya berbeda. Saya nggak tahu dari tahun setelahnya Martin Luther ya, John Calvin ini. Ya. Nah, tapi kenapa kita ngikut John Calvin dan kenapa masih disebut reform? Harusnya reform itu udah haknya Martin Luther karena si John Calvin tidak mereformasi. Harusnya kita Calvinis saja bilangnya. Kenapa kalau disebut sampai jadi reform? Kenapa nggak gereja Calvinis gitu kan? Ya itu aja. Oke, kok. Ya, makasih kok. Kalau yang Martin Luther, kenapa akhirnya bisa dikatakan kenapa sih si Calvin bukan si Luther begitu ya? Karena kalau misalnya dilihat pemikiran yang lebih sistematik, lalu hasil karya yang memang memberikan satu hasil karya yang jelas, yang tersusun rapi, itu adalah Calvin. Dan Calvin ini dari reformasi yang dilakukan Calvin. Sebelumnya kan Luther dulu di Jerman. Tapi Luther masih istilahnya masih it's okay dengan kepausan. Dengan beberapa paham dari paus masih oke. Nah, dan si Luther ini masih sifatnya regional, hanya di Jerman. Kalau Calvin ini, karena dia punya pemikiran yang sistematis dan dia menuangkannya khususnya di dalam bukunya Institutio, itu membuat reformasinya bergerak secara meluas, internasional. Dan itu bukan cuma terjadi di Swiss. Itu menyebar sampai ke Perancis, menyebar sampai ke berbagai tempat yang lainnya. Itu sebabnya dikatakan kenapa akhirnya teologi reform itu identik dengan Calvinis. Identik dengan Calvin. Karena memang Calvin lah yang memberikan satu pemahaman yang sistematis. Plus dengan tempatnya yang di Geneva begitu ya. Itu yang memberikan yang membuat teologi reform itu identik dengan Calvinis dan bukan Lutheran. Lalu selain itu ajarannya Lutheran dengan Calvin ini memang ada beberapa yang berbeda. Yang tadi kita sudah dengan sekilas dan juga waktu itu beberapa yang lalu tentang sakramen secara khususnya. Plus tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepausan. Itu sih, Tom. Ya, mungkin tambahan. Oh ya, ada tambahan. Silakan juga. Jadi sebenarnya untuk reformasi itu pertama sebenarnya bukan di Martin Luther, tetapi jauh sebelumnya sudah ada. Bagaimana kita tahu John Huss, John Wycliffe, nah itu kan semua kan sebenarnya reformasi, akan mereformasi gereja, mereformasi pengajaran, tetapi memang boomingnya itu di Luther, di Martin Luther. Maka dari itu banyak orang mengatakan ya reformasi itu dimulai sejak Martin Luther, padahal sebenarnya jauh sebelumnya. Dan kalau mengapa kita disebut reform Calvinis ya karena memang kita ini dasar semua itu pada pengajaran John Calvin. Jadi hampir bisa dikatakan lah, kalau nggak bisa dikatakan 100%, 99,999% itu dari apa yang menjadi pemikiran John Calvin. Itu sih. Ya. Itu tambahan dari. Ya, terima kasih tambahan dari ini pendukung di belakang supporter. Saya tekankan dikit ya. Jadi jangan mengacaukan teologi reform dengan reformasi gereja. Itu dua hal yang berbeda. Teologi reform tidak identik dengan teologi reformasi. Karena itu Martin Luther meskipun dianggap sebagai tokoh puncak dari reformasi tidak melahirkan teologi reform. Martin Luther hanya kemudian teologinya diikuti oleh Lutheran, meskipun dalam beberapa artikel saya mencatat, saya pernah membaca tidak semua teologi Martin Luther itu diadopsi oleh Lutheran. Tapi mau tidak mau memang akarnya memang Lutheran itu dari Martin Luther. Sedangkan kalau reform itu dari Calvin. Gitu aja. Terima kasih. Ya kalau gitu mau tanya lagi lanjutan, apakah gereja reform suatu namanya dinamakan gereja reform tapi dia menganut Lutheran karena dia reformnya reform Lutheran saya. Kita reform Calvin, ada reform Lutheran, apakah ada begitu? Tidak ada. Kalau Lutheran, reform. Oh, kalau Lutheran itu tidak bisa disebut reform. Tidak bisa. Oke. Ada lagi yang mau tanya?
Contoh, Iya, Kak. ya kita ini kan membahas tentang Calvinis gitu ya, contoh. Iya, Kak. Ada istilah tentang dengan hyper Calvinis. Nah, bisa nggak contoh jelaskan itu tipe yang bagaimana nih hyper Calvinis? Nah, ya silakan suami. Setahu saya hyper Calvinis itu sebenarnya orang-orang yang melabeli seorang penganut seorang penganut Calvin gitu. Jadi maksudnya kita suka melabeli seseorang yang terlalu Calvin, kita bilang hyper Calvinis. Padahal sebenarnya hyper Calvinis itu kalau bisa dikatakan sebenarnya nggak ada, sebenarnya itu Calvin. Cuma karena seperti yang saya katakan banyak orang semi reform, jadi orang yang semi reform itu mengatakan kepada orang yang reform tulen itu hyper Calvinis. Begitu sih pemahaman saya. Bisa dilanjutkan dengan Musa. Iya, jadi hyper Calvinis ini sama dengan fatalis ya. Jadi hyper Calvinis adalah orang-orang yang yang hanya menekankan kedaulatan Allah tetapi membuang tanggung jawab manusia. Calvinisme itu menekankan dua-duanya ya. Mengajarkan dua-duanya, baik penetapan Allah, kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia, itu diajarkan dua-dua. Tapi yang hyper Calvinis dia membuang tanggung jawab manusia, jadi hanya menekankan kedaulatan Allah, sehingga hyper Calvinis sama dengan fatalis ya, hanya terima nasib ya sudah, nasib ya sudah, nasib ya sudah, itu hyper Calvinis. Jadi memang ada yang semi Calvinis, ada yang Calvinis, ada yang hyper Calvinis begitu ya. Tapi yang hyper Calvinis ini adalah fatalis, dan ini bukan sesuatu yang benar, ini justru bahaya, ini bukan ajaran Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan dua-duanya. Alkitab mengajarkan kedaulatan Allah mutlak, tapi Alkitab juga menekankan tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan kedua hal itu tidak bertentangan, baik kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia. Di situ perbedaan mendasar antara Calvinisme dan hyper Calvinisme. Calvinisme mengajarkan keduanya, baik kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia. Hyper Calvinisme membuang tanggung jawab manusia dan hanya menekankan kedaulatan Allah. Terima kasih, Musa. Contoh. Ya, Kak. Siapa duluan? Ya, you dulu. Oh iya, oke, thank you Pak Ahok atau Pak Cuhok ya. Pak Ahoknya Balikpapan, thank you. Halo, contoh tadi saya ada pertanyaan sih, ada pertanyaan, tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya cuma mau menambahkan tentang hyper Calvinis tadi ya. Jadi mungkin saya cuma mengilustrasikan ya tentang hyper Calvinis. Jadi hyper Calvinis ini memang sih kelihatannya itu memang itu adalah konsep sama teori ya. Tapi sebenarnya di dalam realitinya itu seperti ateis praktis gitu. Jadi ada orang yang di dalam kekristenan seperti di Injili pun juga menganut hyper Calvinis gitu, tanpa sadar gitu. Jadi mungkin seperti kayak kita yang sudah tahu ya mungkin tentang COVID gini, tapi mungkin di dalam kenyataannya kita lebih kurang bertanggung jawab terhadap tubuhnya kita gitu ya, atau di dalam prokesnya kita gitu. Karena kita beranggapan bahwa ya kalau Tuhan sudah tentukan kita sakit ya pasti sakit. Kalau Tuhan tentukan kita mati ya sudah mati gitu. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa gereja kita juga nggak imun gitu terhadap pandangan hyper Calvinis, bukan secara konsep tapi secara realitanya bisa terjalankan gitu. Contoh ya misalnya, ini saya mau nyetir mobil, ya saya tutup mata aja. Toh kalau nanti kalau Tuhan sudah tentukan saya mati ya pasti mati. Kalau Tuhan tidak tentukan saya tidak mati, pasti tidak mati juga gitu. Nah, jadi ya itu ekstrimnya gitu. Tapi dalam COVID ini sudah ternyata jelas gitu beberapa terjadi seperti itu gitu. Nah, bukan berarti kita berdoa nggak perlu, tapi perlu. Cuma ya di satu sisi ya seperti tadi kedaulatan Tuhan tidak membunuh tanggung jawab manusia gitu. Hari ini saya cuma senang ya tadi itu di awal slide itu terjadinya reform teologi itu dimulai dari
itu ya, dari ekonomi yang turun, terjadi wabah gitu ya, wabah. Saya lupa juga nama wabahnya itu, saya yang lalu ada baca, tapi juga saya lupa sekarang nama wabahnya itu apa. Tapi itu mematikan banyak orang yang populasinya jadi turun itu. Kenapa saya senang? Karena itu terefleksi ke zamannya kita yang sekarang gitu, di mana ekonomi turun dan juga populasi kita juga menurun gitu, dan politiknya kita juga terjadi seperti itu gitu, dan gereja juga di sana lemah ya, di gereja yang sekarang juga di sini lemah karena berbagai banyak penyesatan sudah terjadi gitu. Nah, saya sih ingin bertanya, apa kaitannya Injil dengan mandat budaya gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apa kaitannya Injil dengan pengudusan emosi gitu? Karena tadi kan kita dituntut bahwa kita harus kebergantungan pada anugerah, baru kita harus menjauhkan diri terhadap dosa gitu, atau live a good life gitu, hidup di dalam hidup yang baik dan benar sesuai kehidupan yang suci gitu. Nah, itu apa kaitannya ya Injil dengan mandat budaya, Injil dengan pengudusan emosi gitu, contoh. Thank you, contoh. Makasih kok. Ya silakan Musa. Kalau yang tadi penyakitnya bubonic. Ya, saya pikir sih itu pertanyaan yang di luar tema ya. Tapi kalau mau dijawab singkat begini, jawaban singkatnya adalah Injil itu mengubah hidup kita, bukan hanya mengubah kita dari neraka ke surga, tapi mengubah seluruh aspek hidup kita. Nah, ketika aspek hidup kita berubah, berarti itu akan menjadi pengaruh terhadap lingkungan kita. Dan disitulah mandat budayanya harus terasa. Sebagai orang-orang yang sudah diubahkan Kristus, bagaimana kita mempengaruhi akan marketplace kita, akan kota kita, dan sebagainya. Ya, itu menjadi kaitan antara Injil dengan mandat budaya ya, karena orang yang sudah diubahkan oleh Injil harusnya hidupnya juga berubah untuk lingkungannya gitu. Dan itu kalau bicara mandat budaya itu luas banget ya, tidak cukup sehari dua hari. Lalu apa kaitan dengan pengudusan emosi? Sangat berkaitan, karena Injil itu kan Kristus menyelamatkan kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu mengerjakan buah roh 9 itu. Nah, itulah kaitannya dengan pengudusan emosi ya. Ada kasih, sukacita, dan seterusnya. Jadi Injil yang sejati memang akan mengubahkan hidup kita dalam kaitan bagaimana kita di lingkungan kita, di marketplace kita, di kota kita, juga mengubahkan juga karakter kita. Itu singkatnya begitu. Terima kasih. Terima kasih Musa. Mudah-mudahan menjawab ya toh. Iya. Ya Coach Yuhok. Ya, Cental. Tadi kan karakteristiknya teologi reform itu kan back to Bible ya. Ya. Kembali ke Alkitab. Sedangkan aliran lain pun juga dia mengatakan dia memang ada dasar Alkitabnya, dia pun juga belajar Alkitab gitu loh. Nah, ini aku ada pemikiran, apakah kita belajar Alkitab itu perlu ada, ya mungkin bahasa teologinya presaposisi, kita punya teologi yang benar dulu, baru dapat mengerti Alkitab dengan benar, atau Alkitab kita back to Bible, belajar Alkitab, itu yang akan membawa kita kepada teologi yang benar. Kira-kira yang mana, Chantal? Kayaknya dua-duanya saling terkait ya, kok ya. Kalau menurut saya sih dua-duanya saling terkait ya. Tapi kalau misalnya kita harus punya presaposisi yang benar dulu baru baca Alkitab, kalau kita nggak punya presaposisi yang benar, berarti nggak baca Alkitab dong. Ya, makanya kita kan kalau kita tadi kemarin sudah belajar banyak teologi ya kan, ada liberal, reform. Apakah kita harus bawa orang itu ke reform dulu, baru dia bisa mengerti Alkitab dengan benar? Ya memang tetap kita Injil ya, memang Injil percaya, bahwa kita perkenalkan teologi reform, atau memang dengan sendirinya kalau dia belajar Alkitab dengan benar, dia akan dibawa kepada pemahaman yang benar. Iya. Kalau kata ini credo intelligium ya, atau apa ya gitu ya. Jadi percaya baru mengerti. Iya, kalau Oh. Iya, saya pikir sih untuk kekristenan itu pertama-tama harus percaya dulu. Percaya baru mengerti.
bukan mengerti dulu baru percaya. Kalau mengerti dulu baru percaya, pasti nggak akan percaya. Jadi yang pertama itu percaya dulu, nanti dari percaya baru kita akan mengerti. Nah, setelah kita sudah percaya, bagaimana untuk supaya kita semakin hari semakin mengerti? Ya tentunya dengan pengajaran yang benar. Dan sampai dengan detik ini, kita mengakui bahwa reform itu yang mendekati Alkitab, back to the Bible. Jadi sudah sangat dekat Alkitab. Jadi yang mau tidak mau harus dibekali, harus diajarkan dengan pemahaman reform, pemahaman Calvinis, gitu. Karena kita meyakini bahwa itu yang mendekati kebenaran. Kalau tidak bisa dikatakan kebenaran 100% ya, lah ya, maksudnya mendekati kebenaran. Sangat sekali dekat. Atau kebenaran sendiri lagi ini. Gitu sih. Jadi mesti percaya dulu, baru mengerti. Ya. Ya, Berarti saya memang tambahkan. Ya, Oke. Musa silakan. Jadi ciri khas teologi reform dengan semboyannya back to the Bible, meskipun yang lain juga pakai ayat Alkitab, ciri khasnya adalah kekonsistenan. Ayat Alkitab tidak boleh tabrak ayat Alkitab yang lain. Dan itu sepanjang sejarah sudah terbukti, penafsiran teologi reform itu sangat konsisten. Lalu apakah harus belajar Calvinisme dulu baru belajar Alkitab? Tidak. Tapi kalau kita mengerti bahwa Calvinisme atau ajaran teologi reform itu dari mana? Kan dari Alkitab juga. Bagaimana Calvin itu bisa merumuskan poin-poin pengajarannya? Itu kan dari dia sudah belajar seluruh Alkitab. Mengkaitkan ayat satu dengan yang lain. Kalau kita baca sejarah Calvin, bagaimana dia belajar Alkitab itu gila-gilaan. Mungkin hanya berapa jam aja dia tidur itu. Jadi poin-poin penekanan teologi Calvinisme itu bukan semacam dia tidur nyenyak dapat ilham lalu tulis, tidak. Itu hasil dia belajar seluruh Alkitab dengan mati-matian sehingga bisa menimbulkan atau dia bisa tuliskan poin-poin penting dalam teologinya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa presaposisi itu pengaruh, iya. Tetapi kita tidak boleh terpancing dengan itu. Menurut saya bahwa presaposisi Calvinisme itu menolong kita untuk mengerti Alkitab secara lebih mudah lah. Kita bersyukur sebenarnya dengan adanya teologi Calvinis ya, atau dengan teologi reform. Kita bersyukur, ini anugerah Tuhan untuk kita begitu. Karena sudah ada orang yang dipakai Tuhan belajar Alkitab demikian rupa merumuskan semua pengajarannya. Memang tidak semua ajaran Calvin itu benar, tidak ya. Tetap ada yang salah. Tapi dalam poin-poin majornya itu sudah merupakan intisari dari seluruh Alkitab. Jadi begitu. Jadi kalau ditanya secara praktis apakah belajar Calvinisme dulu belajar Alkitab, tidak. Tapi apakah kita belajar Alkitab tapi kemudian tidak belajar teologi sistematika dalam teologi reform, juga tidak. Kedua-duanya. Dan kaitannya adalah kita bersyukur dengan teologi reform yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui karya John Calvin, itu menolong kita untuk bisa memahami Alkitab dengan lebih mudah. Ya, secara khusus dalam mengharmoniskan ayat satu dengan ayat yang lain. Itu tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Musa Santa Maria atas Stephen. Ada lagi yang mau tanya? Musa siap menjawab dan siapa Stephen juga. Cukup? Cukup ya? Kalau cukup, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini. Kami berdoa agar pembahasan kami bukan hanya sekedar masuk menjadi wawasan secara intelektual saja. Tapi kami rindu itu menjadi satu pemahaman yang bisa mengubahkan konsep berpikir kami, yang mengubahkan hidup kami. Sehingga ketika kami tahu dan kami sadar bahwa kami adalah seorang reform, kami menyadari akan kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami akan selalu berpusat kepada Engkau dan juga kepada Alkitab, kepada firman-Mu. Dan biarlah ketika kami menyadari bahwa seluruh kehidupan kami merupakan alat di tangan Tuhan, seluruh apa yang terjadi dalam hidup kami itu tidak lepas daripada kedaulatan-Mu. Biarlah kami memiliki rasa berserah yang total kepada Tuhan. Dan bukan cuma itu Tuhan, tapi kami menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar, sehingga ketika kami menjalani hidup ini, kami bisa menjalaninya dengan
hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan, sambil terus memberikan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami sadar bahwa apa yang terjadi, bahwa apa yang dialami, itu semua adalah karena Tuhan, dari Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, biarlah apa yang kami pelajari firman pada malam hari ini terus tertanam di dalam hati kami, mengubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang bukan cuma tahu reform secara pemikiran, yang bukan cuma tahu reform secara konsep, yang bukan cuma tahu reform secara teori, tapi kami menjadi orang-orang reform yang sungguh-sungguh mengaplikasikan dalam hidup kami, bahwa kami sungguh melihat Tuhan berdaulat segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, dan kami bisa berpusatkan akan firman-Mu, akan Engkau, dan melihat anugerah sebagai segala sesuatu yang kami alami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami menyerahkan sisa waktu kami malam ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi kami, dan memberkati kami, dan besok kami bisa melakukan segala kegiatan kami dengan baik. Ini ucapan syukur dan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.